wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Saputra dengan NIM C1B0180008. Di sini saya bertugas sebagai editor dan sebagai penyaji materi tentang peramalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadih Dwi Santoso dengan NIM C1B018028 akan membahas tentang metode kualitatif. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dici Farosi dengan NIM C1B018087. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode kuantitatif dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar dengan NIM C1B018004. Ingin memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Azhari dengan NIM C1B018011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan. Pengertian peramalan. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang atau di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya di masa yang akan datang dengan bentuk model sistematis. Peramalan digunakan untuk memperkirakan penjualan untuk masa yang akan datang. Peramalan dibuat selalu diupayakan agar dapat meminimumkan pengaruh ketidakpastian terhadap suatu perusahaan. Peramalan merupakan alat bantu yang sangat penting dalam suatu perusahaan yang efektif dan efisien. Tujuan utama peramalan adalah untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang, sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Jadi di sini peramalan tidak pernah akan sempurna. Tetapi meskipun demikian, hasil peramalan dapat menjadi arahan bagi suatu perencanaan dalam suatu perusahaan. Berikutnya yaitu tentang manfaat peramalan. Metode peramalan biasanya digunakan oleh bagian penjualan dalam melakukan perencanaan berdasarkan hasil ramalan penjualan, sehingga informasi peramalan dapat bermanfaat bagi production planning and inventory control atau PPIC. Di sini peramalan memegang peranan penting, yaitu yang pertama untuk penjadwalan sumber-sumber yang ada. Yang kedua yaitu peramalan pada tingkat permintaan untuk produk, material, tenaga kerja, finansial, atau jasa adalah input penting untuk penjadwalan. Yang ketiga, peramalan dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan sumber-sumber di masa yang akan datang. Yang keempat, terakhir yaitu menentukan sumber-sumber daya yang diinginkan. Kemudian langkah-langkah dalam proses peramalan. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dari peramalan. Bagaimana hasilnya akan digunakan dan kapan akan digunakan. Langkah ini akan memberikan indikasi pada tingkat detail yang dibutuhkan dalam peramalan, banyaknya sumber daya yang dibutuhkan, dan tingkat akurasi. Yang kedua yaitu langkahnya yaitu menentukan rentang waktu. Semakin banyak rentang waktunya, maka semakin berkurang akurasi dari peramalannya. Yang ketiga yaitu pilih teknik atau metode forecasting. Jadi tinggal pilih metode apa yang akan digunakan. Yang keempat yaitu analisa dan rapikan data. Karena data yang tidak akurat mengurangi validasi dari hasil peramalan. Yang kelima yaitu buatlah peramalan. Jadi di langkah kelima ini mulai membuat peramalan tersebut. Yaitu kemudian yang terakhir yang keenam yaitu pantau hasil peramalan. Hasil peramalan harus selalu diawasi dan dipantau untuk mengetahui apakah performanya memuaskan. Jika tidak, revisi lagi metode atau teknik yang digunakan. Uji lagi validitas dari data yang digunakan. Baik, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gali dalam materi metode kualitatif. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang metode kualitatif. Nah, di sini pembahasan saya ada beberapa bahasan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian dari metode kualitatif.
dimana metode kualitatif ini bagaimana sih penggunaannya dan seperti apa sih metode kualitatif itu. Nah, dan yang kedua selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang metode pendapat juri dari eksekutif. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang metode pendapat para tenaga penjualan. Dan yang keempat saya akan membahas tentang metode DLP. Dan yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang survei pasar atau market survey. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian dari metode kualitatif itu sendiri. Nah, di sini pengertiannya yaitu metode kualitatif yaitu bersifat secara umum ini bersifat subjektif, di mana metode ini dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman dari seseorang. Nah, karena metode ini dipengaruhi oleh beberapa yang saya sebutkan tadi seperti intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman. Jadi metode ini hasil peramalannya bisa dari satu orang dan orang lain ini bisa bersifat subjektif ataupun berbeda seperti itu, berbeda dari satu orang ke orang lain ini bisa berbeda jadi hasil peramalannya. Nah, untuk data yang diambil dari metode ini bisa berupa data dari masa lalu ataupun dokumen-dokumen terdahulu yang sudah ada penelitian terdahulunya. Dan dalam metode ini sifatnya non kuantitatif atau bisa dikatakan bukan berupa angka dalam hasil dari metode ini gitu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang metode pendapat juri dari eksekutif, di mana metode ini mengambil opini atau pendapat dari sekelompok kecil manajer, puncak atau top manager, misalkan seperti pemasaran, bidang produksi, bidang teknik, keuangan, ataupun logistik. Nah, dari beberapa pendapat atau opini tersebut kemudian seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada metode pendapat para tenaga penjualan. Nah, di sini metode ini setiap dari tenaga penjual ini meramalkan tingkat penjualan di daerah. Misalkan tingkat daerah Jambi itu tingkat penjualan untuk produk apa saja itu diramalkan. Nah, kemudian dari beberapa daerah ini kemudian digabung pada tingkat provinsi. Ini untuk skala besar ya. Nah, ini kemudian pada tingkat provinsi dan nasional ini digabung untuk mencapai ramalan secara menyeluruh seperti itu. Selanjutnya yaitu ada metode DLP. Nah, dalam metode ini kita seringkali atau metode ini secara umumnya menggunakan sebuah kuesioner, di mana kuesioner ini disebarkan kepada responden yang kemudian jawabannya diringkas dan diberikan kepada ahli untuk dibuat peramalannya. Nah, namun di sini metode DLP ini banyak memakan waktu dan melibatkan banyak pihak, itu seperti para staf yang membuat kuesioner, kemudian mengirim, merangkum hasil yang telah diperoleh, kemudian ini hasil rangkuman ini diberikan kepada ahli untuk dianalisis kembali seperti itu. Nah, namun metode ini sebenarnya efektif bila digunakan karena ya kita bisa langsung tahu bagaimana sih sebenarnya seperti itu dari hasil kuesioner tersebut itu. Karena bisa saya katakan efektif karena metode ini hasilnya bisa lebih akurat dan lebih profesional karena metode ini bisa mendekati hasil yang maksimal seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada survei pasar.
di mana survei pasar ini dilakukan diperoleh dengan cara meminta masukan dari konsumen secara langsung atau konsumen potensial terhadap rencana pembelian pada periode yang diamati. Nah, misalkan kita langsung survei ini bisa digunakan atau dilakukan dengan cara yaitu dengan kuesioner, bisa melalui telepon, bisa melalui wawancara langsung atau survei secara online. Nah, bisa nanti setelah itu kan kita mendapat hasil. Nah, hasil tersebut bisa kita ramalkan untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode kuantitatif itu sendiri. Metode kuantitatif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan sistematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antar permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Peramalan kuantitatif itu sendiri dapat diterapkan apabila terjadi dengan 3 kondisi berikut. Yang pertama, tersedianya informasi tentang masa lalu berupa berkas maupun berupa data-data tentang masa lalu yang berhubungan dengan produksi maupun keuangan. Selanjutnya adalah informasi tersebut dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Jadi dalam metode kuantitatif ini, segala yang berbentuk numerik atau nomor bisa dimasukkan ke dalam metode kuantitatif untuk diolah selanjutnya. Yang ketiga adalah dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa akan depan. Jadi asumsi pada peramalan terlebih dahulu akan bisa dijadikan acuan untuk peramalan pada masa selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis metode peramalan kuantitatif di dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan metode peramalan berdasarkan seri waktu atau data deret berkala yang disebut dengan time series. Baiklah, dari time series ini, model ini melihat pada yang terjadi selama periode waktu menggunakan seri data masa lalu untuk membuat peramalan. Metode peramalan time series itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada dengan pendekatan naif, rata-rata bergerak atau moving average. Yang ketiga adalah penghalusan eksponensial atau exponential smoothing, dan keempat adalah proyeksi tren. Ya, baiklah, di sini akan saya jelaskan satu persatu mengenai metode peramalan data time series. Yang pertama itu adalah pendekatan naif. Pendekatan naif itu merupakan teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan di periode mendatang sama dengan permintaan terkini. Jadi peramalan saat ini dengan peramalan yang akan datang itu sama. Cuma nanti ada lagi grafik yang akan saya berikan contoh pada layar monitor saya. Kemudian metode ini merupakan model peramalan objektif yang paling efektif. Kenapa bisa dikatakan efektif? Karena pendekatan ini memberikan titik awal untuk perbandingan dengan model lain yang sangat canggih. Selain itu, peramalan objektif yang paling efektif dan disebut juga dengan efisien dari segi biaya. Jadi contoh grafik yang saya berikan seperti di belakang saya, ada antara peramalan aktual dengan peramalan naif. Jadi peramalan naif ini peramalan tentang bagaimana tidak jauh beda antara peramalan aktual dengan peramalan naif, kemudian mengambil titik tengah, baik itu bisa terjadi secara menurun atau bisa terjadi secara meningkat dari waktu ke waktu. Jadi contoh yang saya tampilkan di PowerPoint dapat dilihat bahwa secara aktual dari bulan Januari sampai bulan September mengalami penaikan, kemudian secara signifikan terjadi lagi penurunan penjualan atau produksi. Jika dilakukan dari segi pendekatan naif, maka dapat dilihat pada contoh grafik yang saya tampilkan di belakang saya bahwa di bulan Januari terjadi peramalan sebesar 0 produk, kemudian juga akan meningkat mengikuti dengan dengan data-data aktual, dan seiring perkembangan zaman, perkembangan bulan ke bulan, maka akan terjadi penurunan secara signifikan sesuai dengan data-data yang telah diterapkan pada masa lalu. Ini merupakan contoh dari pendekatan naif yang saya tampilkan melalui grafik
di belakang saya. Selanjutnya adalah moving average. Moving average ini merupakan bermanfaat jika mengasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil sepanjang waktu. Jadi moving average ini mengambil data tengah dari data-data yang sebelumnya. Misalnya nih pada tahun 2001, pada tahun 2001 sama 2002. Untuk meramalkan pada tahun 2003, maka diambillah data pada masa lalu dengan data tersebut dirata-ratakan antara 2001 dengan tahun 2002. Jadi moving average ini digunakan untuk sebagai implementasi untuk rata-rata produksi atau peramalan produksi yang akan terjadi pada tahun ataupun hari berikutnya. Di sini di belakang saya juga telah saya tampilkan berupa contoh atau merupakan contoh soal dari moving average itu sendiri. Bisa dilihat di belakang saya atau di sebelah kanan kiri atau sebelah kanan atau kiri saya. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah pembagian dari metode moving average itu terbagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama adalah rata-rata bergerak sederhana yang disebut dengan single moving average. Yang kedua adalah rata-rata bergerak tertimbang, weak moving average. Jadi untuk rata-rata bergerak sederhana atau single moving average ini, metode ini digunakan untuk melakukan peramalan hal yang bersifat random. Jadi datanya itu bersifat random tanpa diketahui sebelumnya, artinya tidak ada gejala tren naik maupun tren turun. Berarti lebih bersifat kepada musiman dan sebagainya, melainkan sulit diketahui polanya. Kalau moving average atau tren biasanya terjadi signifikan secara naik maupun secara turun. Jadi kalau untuk rata-rata sederhana ini random, kita nggak tahu bahkan yang mana bisa didapatkan datanya itu acak banget. Kemudian tidak ada terjadi pola antara naik atau turun dalam sebuah data. Selanjutnya adalah rata-rata bergerak tertimbang atau disebut dengan weak moving average. Dari penjelasan yang saya ketahui, yaitu apabila ada tren atau pola terdeteksi, bobot yang dapat digunakan untuk menempatkan bobot dapat digunakan untuk penekanan yang lebih pada nilai terkini. Jadi dari bergerak tertimbang lebih menekankan pada nilai-nilai pada penekanan yang terbaru atau nilai yang terkini. Oke, selanjutnya adalah dari peramalan metode kuantitatif yang disebut dengan exponential smoothing. Jadi exponential smoothing ini merupakan penghalusan eksponensial, merupakan metode rata-rata bergerak dengan pembuatan yang canggih namun masih mudah digunakan. Jadi untuk exponential smoothing ini lebih menekankan kepada misalnya nih dalam sebuah penjualan atau produksi terdapat penjualan maupun produksi terjadi secara naik turun. Kemudian dari data exponential smoothing ini mengambil data tengah sehingga data tersebut menjadi seimbang, baik itu pada Januari sampai Agustus maupun Agustus sampai Januari. Jika di bulan Januari terjadi penaikan dan di bulan Mei terjadi penurunan, maka untuk exponential smoothing ini mengambil jalan tengah untuk yang berhubungan dengan naik sama turun. Contohnya telah saya paparkan di belakang saya. Ini adalah contoh yang saya dapatkan dan saya pelajari dari berbagai sumber. Oke, selanjutnya adalah metode trend projection. Dari metode kuantitatif, metode peramalan time series yang menyesuaikan adalah garis tren pada sekumpulan data masa lalu, kemudian diproyeksikan dalam garis untuk menamakan masa depan untuk peramalan jangka pendek atau jangka panjang. Oke, trend projection ini lebih mengarah atau lebih menekankan kepada produksi yang apabila terjadi dalam satu waktu maupun jangka pendek jangka panjang, lebih mengarah ke apabila data itu naik maupun data turun. Jadi trend projection ini adalah mampu menganalisis untuk kegiatan penjualan kita apakah bisa dalam keadaan naik maupun turun. Jika data ini tersebut secara tidak seimbang naik turun, maka dari trend projection juga hampir sama dengan moving average. Kemudian mengambil data tengah apabila data tersebut lebih cenderung ke naik atau meningkat, maka tren ini bisa dikatakan meningkat. Apabila produksi sebelumnya menurun, maka
tren tersebut bisa dijadikan turun lagi gitu. Oke, selanjutnya adalah metode terakhir dari 4 metode tersebut adalah metode peramalan kausal. Metode peramalan kausal ini mengembangkan suatu model antara sebab akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel lain yang dianggap berpengaruh. Jadi ini ada antara hubungan signifikan antara sebab dan akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel pada data sebelumnya. Nah, ini metode-metode peramalan kausal terdiri dari 3 menjadi bagian lagi. Yang pertama adalah metode regresi korelasi, metode ekonometrik, yang ketiga adalah metode input dan output. Saya contohkan pada monitor saya di belakang, contoh peramalan kausal. Oke, ini adalah contoh yang setelah saya tampilkan, bisa di samping kanan saya maupun di samping kiri saya. Pada pekan 1, saya sebutkan salah satu saja mengingat waktu juga. Pada pekan 1 jumlah tamu yang datang sebanyak 16. Itu penjualan pada bar X ini khusus untuk semacam kafe lah ya. Terjadi 330. Kemudian X kuadratnya terjadi 209 dan X-nya 5280. Jadi bisa disimpulkan ini yang di bawahnya, yang di bawah tuh merupakan contoh dari peramalan kausal. Oke, ini ada lagi analisis peramalan kuantitatif yang terdiri dari analisis lini produk, analisis distribusi probabilitas, analisis tren, dan analisis regresi. Oke, analisis lini produk. Analisis ini berkaitan dengan keputusan mengenai jalur produk baru yang akan diperkenalkan. Jalur produk lama akan dihapus serta inovasi dan produk campuran. Jadi ini adalah kombinasi antara produk lama yang diinovasi kembali untuk menganalisis berbagai macam produk yang berhubungannya untuk penjualan juga. Jadi metode-metode lama yang dianggap sebagai pemborosan pada sumber daya itu dihapus, kemudian untuk mengefisienkan biaya dan efektifkan waktu, maka inovasi terbaru itulah yang digunakan. Bisa mix antara produk lama dengan produk baru itu dicampurkan sehingga menghasilkan produk yang baru. Ini yang dikatakan dengan analisis lini produk. Selanjutnya adalah metode analisis tersebut. Yang kedua adalah metode distribusi probabilitas. Metode ini dapat digunakan untuk meramalkan penjualan dengan cara menaksir variasi produk yang akan dijual, kemudian memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval yang selanjutnya titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai kelas interval masing-masing. Misalnya pada contoh grafik nih, saya contohkan pada grafik terjadi penaikan pada pertengahan bulan seperti ini. Di antara yang O itu yang N atau semacamnya, diambillah kelas interval itu yang tengah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Kemudian contohnya saya tampilkan di belakang saya atau itulah contoh dari contoh soal dari metode distribusi probabilitas. Tujuannya apa sih ini distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas ini bertujuan untuk melihat nih probabilitas dari sebuah produk kita apakah sudah mengalami kejenuhan atau sudah mencapai sebuah produk yang memiliki peluang untuk diproduksi pada kedepannya. Oke, mungkin itu saja dari saya, dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman. Peramalan. Di dalam memperkirakan kejadian di masa yang akan datang, kita dapat menggunakan sebuah cara yang disebut dengan peramalan. Peramalan dilakukan dengan menggunakan data-data pada masa lampau sebagai bahan acuan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang subjektif, sangat dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang yang melakukan sebuah penelitian. Datanya bersifat perhitungan. Di dalam metode kualitatif terbagi atas 3 metode, yaitu 1. Metode pendapat juri eksekutif merupakan metode yang mengambil pendapat dari para atasan ataupun manajer puncak. Yang kedua, metode pendapat para tenaga penjualan yang ditentukan oleh setiap tenaga penjual pada tingkat provinsi ataupun nasional. Yang ketiga, metode Delphi menggunakan kuesioner dalam mengambil keputusan dan melibatkan banyak staf. Biasanya metode ini jauh lebih akurat. Yang keempat, survei pasar. Data diperoleh dari para konsumen potensial.
Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tambahan tentang kesimpulan metode kuantitatif. Kuantitatif tersebut merupakan prosedur ramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih dari variabel yang mempengaruhinya. Lalu, jenis-jenis metode kuantitatif. Ada dua metode, yaitu yang pertama time series. Ada pendekatan naif, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, dan proyeksi tren. Kemudian, yang kedua yaitu metode peramalan kausal, yaitu terdiri dari metode regresi dan korelasi, metode ekonometrik, dan metode output-input. Analisis peramalan kuantitatif mulai dari metode distribusi probabilitas, analisis lini produk, analisis tren, dan analisis. Nah, itulah tadi tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.